Silakan tim Pro. Baik, dengan ada anggaran-anggaran yang sudah disebutkan oleh pada tim kontra itu sendiri, kita akan kembali dari pada mosi dan argumentasi yang kami bawakan pada kali ini tadi ya adalah pemotongan anggaran Pemda sebesar 50% pada bagian perjalanan dinas. Sebenarnya itu nantinya dengan adanya pemotongan anggaran pada perjalanan dinas ini sendiri, kita seperti tahu bahwasanya transparansi pada Instruksi. Kita dengarkan terlebih dahulu. ya, nantinya kita akan lanjut pada pernyataan pada pembicara kontra. Saya akan menjelaskan mengapa adanya pemotongan anggaran Pemda. Namun saya tekankan adanya pemangkasan anggaran Pemda pada bagian perjalanan dinas. Karena dengan adanya perjalanan dinas sebesar 50% itu, misalkan kita ada acara seminar yang dampaknya itu nggak penting. Nah, nanti itu dari pemotongan anggaran-anggaran yang sudah disebutkan oleh para tim kontra itu. Interupsi. Silakan. Silakan. Oke, baik. Sepertinya tim pro kurang memahami pemaparan dari saya tersebut. Di mana saya mengatakan itu alokasinya kemana. Oke, di mana saya menangkap dari paparan tim pro, di mana itu pemerintah menggunakan dana penghematan untuk investasi maupun program yang akan dijalankannya. Namun, tetap saja ancaman yang terbesar terjadi itu adanya shiftingnya ekonomi secara radikal dan ekstrim bakalan terjadi di masa depan gitu, dan akan berpindah ke sektor usaha mana lagi sebanyak 50% tersebut pengusaha dan karyawan pelaku usaha penyedia barang atau jasa pemerintah. Kembalikan. Silakan. Tim Pro tanggapi. Oke, baik. Dari pangkasan anggaran itu sendiri, sebenarnya dari MBG kita dari Presiden Prabowo ini mengusahakan adanya perkembangan ekonomi dari MBG itu sendiri, karena sebenarnya dari awal sudah dibuat sebuah sketsa dengan memanfaatkan UMKM dalam pembuatan MBG ini sendiri, sehingga ada peningkatan ekonomi terkait tentang dari program itu sendiri. Maka dari itu diharapkan sebenarnya dari MBG ini dapat memperkembangkan. Silakan. Oke, sudah 2 kali pembicara 2 mencoba mengutarakan pertanyaannya, akan tetapi ditanya lain dan dijawab lain gitu. Sebetulnya makna dari pertanyaan pembicara 2 dari tim kontra tadi, kita lihat dampak dari pemotongan anggaran yang sangat drastis yaitu 50% itu akan memberi ruang yang lebih lebar terkait tentang ketimpangan sosial yang ada di daerah-daerah. Oke, jika kita bicara tentang makanan siang bergizi gratis, apakah sekarang di Padang atau di Sumbar ini sudah terrealisasikan program tersebut? Satu pertanyaan. Nah, mungkin saya bisa beranalogi atau membayangkan. Saya bisa bayangkan dengan program makan siang gratis 1 kali 1 hari tersebut bisa membuat satu orang anak kenyang. Akan tetapi kita kasihan dengan orang-orang di rumahnya sebab ayah ibunya petani di rumah. Sementara anaknya kenyang di sekolah disebabkan pemotongan anggaran yang membuat ayah ibunya di PHK, membuat mereka kelaparan satu rumah dan hanya menyisakan satu orang anak yang merasakan kekenyangan. Bagaimana pendapat saudara terkait hal tersebut? Apakah saudara masih berpihak pada pro saudara atau saudara akan berpindah kepada kontra terhadap kebijakan tersebut? Tolong jelaskan secara detail. Sebelum terlalu jauh, ingat mosi kita kontroversi Presiden Prabowo pangkas anggaran pemerintah daerah sampai 50%. Jadi rekan-rekan mohon kembali ke mosi awal kita, jangan terlalu fokus terhadap kasus makan bergizi gratis ini. Silakan tanggapi. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan dan kami akan tetap dengan posisi kami yang mengatakan bahwa kami pro dengan mosi kontroversi Presiden Prabowo memotong anggaran Pemda 50%. Terkait pertanyaan dari pembicara 1 dari tim kontra, tadi mengatakan bahwa apakah di Sumbar sudah terrealisasi. Kita perlu ketahui bahwa masih berapa bulan Prabowo masih menjabat di sini itu. Apakah kita bisa mengharapkan bahwa dengan beberapa bulan yang sedikit itu, bahwa semua program-programnya bisa terrealisasikan secara langsung? Dan kita juga harus realistis dalam pemotongan dana 50%.
Dari tadi kami sudah membatasi bahwa kami membatasi dengan memotong anggaran perjalanan dinas 50%. Dan juga dalam bagian situ Kita dengarkan. banyak laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2023 juga mengungkapkan adanya penyimpangan dalam belanja perjalanan dinas di 46 kementerian atau lembaga dengan total mencapai 39,26 miliar. Penyimpangan ini meliputi kurangnya bukti pertanggungjawaban, perjalanan dinas fiktif, kelebihan pembayaran hingga pengeluaran tanpa bukti sah. Sebagai contoh, Badan Pangan Nasional atau Bappenas tidak dapat mempertanggungjawabkan 5,03 miliar. Sementara KPU memiliki kelebihan pembayaran sebesar 10,57 miliar. Jadi fakta ini semakin membuktikan bahwa pemotongan Pemda dan fokusnya adalah ke perjalanan dinas seringkali menjadi celah penyalahgunaan anggaran, sehingga pemangkasan 50% bukan hanya langkah penghematan tapi juga pencegahan terhadap praktik korupsi yang telah terjadi. Silakan tanggapi. Sepertinya pihak pro sangat realistis menanggapi perjalanan dinas. Tim pro lupa akan adanya dampak-dampak lain terhadap layanan publik, menghambat pembangunan daerah dikarenakan pemotongan dana 50%. Apakah pihak pro tidak memikirkan sedetail itu, hanya memikirkan uang perjalanan dinas yang mungkin bisa jadi itu juga dipangkas oleh beberapa pihak dari bawah? Sekian, terima kasih. Silakan. Oke, baik. Sebenarnya pada tim kontra itu tidak memantau kembali apa yang kami sampaikan, bahwasanya kami itu sebenarnya pro dari kontroversi Presiden Prabowo memotong anggaran Pemda perjalanan dinas sebesar 50%. Jadi yang ditangkap oleh tim kontra adalah bahwa kami sebenarnya tidak setuju dengan pemotongan anggaran Pemda perjalanan dinas. Padahal dengan ada pemotongan perjalanan dinas ini menjadi jalur untuk penyaluran anggaran-anggaran yang penting yang lainnya seperti kesehatan, pendidikan. Maka dari itu kami juga menekankan adanya penyaluran anggaran makanan bergizi gratis, dan juga menekankan kembali pada pembicara kontra apakah MBG sudah terrealisasikan pada sumber. Sepertinya sudah, seperti contohnya pada sekolah di Kota Pariaman, dan juga kita tidak melihat hanya pada daerah pinggiran, dan juga MBG ini direalisasikan pada pusat sentral seperti Jakarta, pinggiran seperti Papua, seperti Padang, Guna. Di Padang atau Sumbar, Guna, kita tuh mendapatkan respon dari masyarakat, apakah seleranya berbeda, penyaluran MBG-nya nih sesuai atau enggak sesuai dengan keinginan pada. Instruksi. Silakan.